Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Pak Edwin. Iya Bu, gimana kabarnya Bu Anissa? Baik Pak, Alhamdulillah. Pak Edwin apa kabar? Baik juga Bu, makasih Bu. Begini Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Bu Anissa yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi observernya Bu Anissa hari ini. Sebelum Bu Anissa memulai sesi coaching, mungkin saya ingin mendengar sedikit terkait persiapan dan harapan Ibu untuk sesi coaching yang nanti akan Ibu lakukan itu. Kita bisa mulai dengan pertanyaan sederhana Bu ya. Bisa Ibu? Bisa Bapak. Baik. Pertanyaan saya yang pertama mungkin apa tujuan utama yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching kali ini Ibu? Iya Pak. Jadi pada sesi coaching ini harapan saya nanti bagaimana proses coaching yang saya lakukan ini apakah sudah sesuai dengan prosedurnya, apa masih belum, apa kekurangannya dan apa kelemahannya masih Bapak dalam proses coaching ini. Karena saya kan masih juga dalam proses belajar Pak. Baik, jadi yang saya tangkap, Ibu pengen nanti ketika melakukan coaching kepada coachi, ingin agar proses coachingnya itu pelaksanaannya sesuai dengan tahapan-tahapan coaching mungkin Ibu ya. Ya, Terus Pak. lagi, saya juga pengen tahu alasan atau Ibu Anissa itu membayangkan di hasil akhirnya itu yang ideal itu yang seperti apa Ibu? Coaching yang ideal menurut Ibu? Iya Pak. Jadi menurut saya coaching itu di mana nanti coach saya dapat dapat menemukan jawaban atau keresahan yang dia hadapi, Pak. Jadi nanti saya akan menggali apa yang dia menjadikan problem. Nanti dia juga yang akan menemukan solusinya seperti itu, Pak. Jadi saya akan menggali dari apa yang nanti coach ceritakan. Baik, baik Ibu. Terkait strategi mungkin atau model coachingnya itu pendekatan yang ingin Ibu lakukan itu seperti apa Ibu? Saya pengen tahu. Eh, Iya Pak, saya ingin memberdayakan Puci Pak, di mana nanti saya akan menggali, mencari kekuatan-kekuatan atau keterampilan yang akan saya sampaikan di sini. Wow, ya, baik Ibu. Nah, ini yang pertanyaan yang utama Ibu ya. Iya Dari Pak. sesi coaching yang akan Ibu laksanakan nanti, area yang ingin dikembangkan oleh Ibu dan ingin saya jadi fokus di situ kira-kira area apa Ibu? Pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot. Oh, Iya. berarti yang saya tangkap itu yang ingin dikembangkan oleh Ibu Anissa itu adalah questioning skills atau keterampilan bertanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Pak. Oke, baik, baik, baik. Nanti saya izin menyimak Ibu ya. Baik Mungkin Pak, terima kasih saya Pak. akan fokus di area itu atau mungkin ada area lain yang ingin dikembangkan oleh Bu Anissa? Enggak Pak, sudah cukup saya Baik, fokuskan ke pertanyaan berbobot Pak. baik Ibu. Lagi nih, saya mau pengen tahu juga, takut saya melebar kemana-mana. Mungkin Bu Anissa, adakah hal spesifik yang bisa saya lakukan sebagai pengamat, sebagai observer untuk mendukung Ibu dalam proses ini? Apakah saya perlu terlibat atau hanya sebagai observer murni? Gimana menurut Ibu? Ya, nanti sebagai observer murni Pak juga Bapak bisa menyampaikan apa nih yang menjadi kelemahan saya, yang masih menjadi kekurangan saya, yang perlu saya kembangkan kembali Pak. Baik, baik. Kalau begitu, saya persilakan Ibu Anissa melakukan sesi coaching. Nanti saya menyimak. Nanti mungkin di akhir atau di pasca observasi kita ngobrol-ngobrol lagi, Bu ya. Baik Pak. Baik, baik. Silakan kalau begitu, Ibu. Terima kasih Pak Edwin. Iya, Bu. Assalamualaikum Pak Habibi. Waalaikumsalam Ibu Anissa. Iya, apa kabar Pak Habibi? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik Ibu. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Iya. Sepertinya Pak Habibi kurang sehat ya atau bagaimana?
Iya ini Bu Manisa, saya sebenarnya ada sedikit kegundahan tahu Bu. Iya. Ini dari kemarin nih Bu, ada kegundahan, ada yang pokoknya ada yang sedikit membebani lah Bu. Seperti itu Bu Anissa. Iya, apa yang membebani Pak Habibie nih? Kalau boleh tahu apa yang membuat ada beban dalam pikirannya Pak Habibie? Iya Bu, sebenarnya Bu mulai kemarin Ibu, saya malu Ibu untuk berkomunikasi dengan Ibu itu. Sebenarnya tuh saya pingin sekali Bu menghubungi Ibu gitu, Bu Anissa. Ya kebetulan hari ini Ibu ini hadir langsung ini Bu. Ya. Begini. Iya. Beberapa hari ini Bu, saya kemarin itu kan ke kelas 4. Saya sangat melihat teknik pembelajaran guru sepertinya monoton Bu. Untuk anak-anak itu sebenarnya kurang menarik tekniknya pembelajaran pada guru kelas 4 itu Bu. Ya, yang dimaksud kurang menarik di sini seperti apa Pak? Tidak menarik-narik atau bagaimana Bapak? Bukan tidak menarik itu Bu, sepertinya anak-anak itu kurang aktif seperti itu Bu. Dan ya seorang guru itu juga nggak punya sih Bu, kurang berinovasi itu Bu untuk bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana metode itu anak bisa aktif. Saya lihat anak-anak tuh ya kayak gitu Bu. Seperti itu. Ya. Ya Bapak lihat itu kurang dari inovasi gambaran dari Pak Habibie itu seperti apa? Ya inovasi Bu, sekilas dari gambaran saya Bu, sebenarnya ya Bu ya, saya menyayangkan seorang guru itu bisa memanfaatkan seperti proyektor lah Bu, kayak gitu Bu. Jadi anak-anak itu juga senang gitu Bu, kayak gitu Bu. Pokoknya lah menggunakan IT gitu Bu. Padahal saya lihat ya Bu ya, itu guru muda loh, bukan guru senior Bu. Seperti itu Bu Anissa. Iya. Kira-kira Pak Habibie tahu permasalahan kenapa guru-guru tidak bisa menggunakan proyektor? Sebenarnya Bu, saya lihat bukan tidak bisa menggunakan proyektor Bu, akan tetapi mereka itu seperti mengambil zona nyaman lah seperti itu Bu. Terus saya Bu ya sangat menyayangkan apabila di sini kan banyak Bu ya, ada di sini kan banyak tersedia sarpas yang memadai lah Bu, aset-aset juga memadai Bu. Sayang sekali lah kalau enggak digunakan seperti itu Bu Anissa. Ya, kira-kira Pak tidak memanfaatkan aset yang ada, apakah mereka memang tidak bisa menggunakan atau memang ada metode lain yang digunakan oleh guru di kelas Pak? Sebenarnya Bu, saya lihat setiap harinya itu Bu, metodenya itu tetap gitu Bu. Tetap itu padahal itu kan setiap tujuan pembelajaran itu enggak sama Bu. Dan murid itu kan kadang itu butuhnya ini ya senang menonton video, mereka senang belajar di luar. Itu Bu, sepertinya tidak ada motivasi pada guru-guru itu Bu. Dan itu Bu, lagi pula di sini kan punya Chromebook kata saya tadi itu Bu. Nah itu Bu, sepertinya sangat cukup bagus untuk Bu menerapkan ke murid. Dan di sini Bu, kemarin Bapak Kepala Sekolah itu Bu membuat warning kepada kita Bu, bahwa kita harus meningkatkan literasi, gitu Bu. Baik Pak, berarti bagus ya Pak, sekolah sudah ada fasilitas Chromebook seperti itu ya Pak ya. Cuma banyak guru-guru yang belum memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Pak Habibie sendiri punya rencana apa agar Chromebook atau fasilitas yang ada di sekolah dapat dimanfaatkan? Sedikit ada Bu, gambaran di pikiran saya itu Bu. Kita kan kemarin punya PR besar dari kepala sekolah Bu, untuk peningkatan literasi kita, di mana faktor
faktor utama itu dilatar belakangi dari rendahnya raport mutu kita di sekolah itu Bu, tentang literasi. Dalam segi ini Bu, saya ingin sekali Bu memberdayakan aset yang ada seperti Chromebook itu untuk digunakan guru-guru dalam proses peningkatan literasi. Ia bisa nanti pada aspek menulis, pada aspek membaca, seperti itu Ibu. Ya, berarti kan Pak Habibie ini ada dua ya. Pertama, guru-guru yang belum bisa menggunakan fasilitas yang ada, dan pembelajaran yang kurang menarik juga tadi. Seperti itu ya Pak ya. Juga ingin menerapkan literasi di sekolah. Iya benar Ibu. Nah, ada tiga. Berarti saya ulang nih Pak, rencana Bapak dalam waktu dekat ini yang ingin Bapak lakukan ini apa Pak? Mungkin bisa Bapak fokuskan, ambil satu. Apakah Bapak mau memfokuskan pembelajaran di kelas, atau bagaimana? Atau tiga-tiganya Pak, nanti berkesinambungan. Berarti Bapak permasalahannya kompleks nih. Iya Ibu, sebenarnya ini permasalahan kompleks. Nanti menurut saya ya Bu ya, dipecahkan dalam satu kegiatan seperti itu. Saya itu punya anak-anak ya Bu ya. Iya. Benar kata Ibu, Bu Anis itu benar. Memang Bu banyak permasalahan, tapi saya ingin mencoba Bu, bagaimana permasalahan dari step by step permasalahan ini Bu, nanti dijadikan satu kegiatan. Nah, ini Bu, saya mikir terus Bu, sepertinya enak ya Bu ya, kata saya. Sepertinya enak kalau nanti ketika pembelajaran murid itu diarahkan ke ruang laboratorium itu Bu, ruang komputer itulah Bu yang ada di sekolah. Nanti murid itu kan kegiatannya bisa menyimak kan Bu, nanti hasil penyimak itu mereka bisa menulis, bisa menyalin, seperti itu Bu. Jadi kegiatan menyimak, membaca dan menulis itu jadi satu nanti Bu, dan murid itu nanti senang gitulah Bu. Kebetulan kan anak-anak kan senang kalau disuruh nonton video, disuruh baca komik nanti. Dan itu juga Bu, ini kesempatan besar juga Bu, kesempatan besar di sekolah di dekat sini kan punya perpustakaan digital. Itu saya terobsesi Bu untuk MOU lah join ke sekolah itu Bu. Tapi ya bisa masih ada batasan lah Bu, bagaimana untuk step pertama ini guru-guru terfokus ke penggunaan yang ada dulu lah Bu, seperti itu, memaksimalkan yang ada di sekolah, seperti itu Ibu Anis. Iya Pak, berarti banyak ya mimpi yang dibangun Pak Habibie untuk dilaksanakan di sekolah ya Pak. Berarti ini memang bagaimana nanti Bapak dapat memanfaatkan Chromebook yang ada di sekolah, anak-anak bisa menggunakan Chromebook juga dalam proses pembelajarannya. Seperti itu kan Pak ya? Ya, mau dikemas kegiatan seperti apa Pak Habibie agar nanti mungkin jika saya dengar tadi kan tidak semua teman-teman guru bisa menggunakan fasilitas Chromebook, tapi Pak Habibie juga mengharapkan bahwa fasilitas yang ada bisa digunakan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, seperti menyimak, nonton video, seperti itu. Ini mau dikemas seperti apa kira-kira kegiatan oleh Pak Habibie? Pertama Bu, teknik gimana ya Bu ya, teknik awal mungkin seperti inilah Bu. Nanti kita akan ya mengarahkan guru untuk bagaimana mensosialisasikan cara pembelajaran yang berbasis IT, seperti itulah Bu. Teknik saya, tujuan saya seperti itu Bu. Baik Pak. Kira-kira siapa saja yang akan Bapak ajak nih untuk merealisasikan kegiatan Bapak? Nah ini Bu, kebetulan di sana Bu ada Pak Anas juga Bu, itu kan ahli IT. Pak Edwin juga bagus di sana Bu IT-nya. Jadi saya tuh mau memberdayakan Pak Edwin sama Pak Anas untuk bisa nanti mendampingi proses pembelajaran, proses pelatihan itu Bu, ke guru-guru dalam peningkatan IT.
Mungkin saya untuk Bu step awal ini masih mau berembuk dulu lah Bu sama Pak Anas sama Pak Edwin gitu Bu. Nanti soalnya kan sekarang Pak Edwin sibuk Bu. Sibuk, Pak Anas juga sibuk pembekalan JPP kayaknya Bu. Jadi masih nunggu lah Bu. Baik Pak. Jadi sebelum mengajak orang luar nih Pak, apakah Bapak punya rencana mengajak warga sekolah dulu, mungkin Bapak juga mau berebut dengan kepala sekolah atau wakil atau kepala lab, karena ini nanti kan juga akan membahas tentang bagaimana memanfaatkan kelompok yang ada di sekolah Pak, sebelum Bapak mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat yang dari luar Pak. Sebenarnya bukan dari luar Bu. Pak Edwin itu guru kelas 6. Terus Pak Anas itu kelas 5 itu Bu. Jadi saya tuh nanti Bu mau ya konsultasi dulu lah Bu. Nanti Bu, soalnya kan tidak enak Bu, takutnya sibuk. Kebetulan hari ini masih sibuk Bu. Soalnya super sibuk lah Bu. Jadi saya mau mereka berdua. Setelah itu. Iya Pak. Berarti Pak Anas dan Pak Edwin ini juga ternyata satu sekolah dengan Pak Habibie. Iya Pak. Rencana kapan nih Pak mau merealisasikan untuk mendiskusikan kegiatan ini dengan Pak Anas dan Pak Edwin? Pertama Bu, saya akan mendiskusikan dulu ke kepala sekolah Bu terkait hal ini, karena insya Allah pasti bisa Bu, soalnya kan Chromebook nggak dipakai itu lah Bu. Jelas pasti bisa untuk memanfaatkannya. Tinggal nanti saya akan berembuk yang akan membantu saya, partner saya nanti ini Bu. Soalnya partner ini Bu yang akan juga bisa mendukung ketercapaian saya nanti ini Bu, sepertinya Bu. Karena beliau juga satu visi Bu sama saya Bu. Beliau juga satu visi, satu misi lah itu Bu, untuk meningkatkan pendidikan di sekolah ini Bu. Seperti itu Bu. Mungkin target saya itu Bu, insya Allah terrealisasikan 1 minggu ke depan inilah Bu, target awal Bu. Iya Pak. Perencanaan. Iya Pak. Mungkin masih ada yang menjadi beban pikiran nih dari Pak Habibie dalam perencanaan kegiatan Bapak. Masih adakah atau sudah dapat gambaran? Sejak mulai tadi saya Bu, ngobrol sama Ibu Anissa ini, saya kok terasa Bu, ada inspirasi yang muncul terus, ada cara-cara terus seperti itu Bu. Akhirnya saya ini Bu, sudah ada gambaran ini lah Bu, bagaimana nanti akan tujuan saya itu tercapai seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Baik Bapak, terima kasih. Semoga rencana Pak Habibie bisa berjalan dengan lancar. Kita ketemu lagi 1 minggu ya Pak ya. Dari Pak Habibie berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk merealisasikan kegiatan Pak Habibie ya, rencana Pak Habibie ya. Iya Ibu, ya Ibu. Ya. Cukup Pak Habibie? Iya Ibu, saya nanti mungkin akan masih membutuhkan saran Ibu. Nanti akan saya kabari lah Bu, akan saya kasihkan ke Ibu progresnya itu bagaimana, agar nanti saya bisa mendapatkan apa ya Bu, sejenis pemikiran lagi itu Bu. Soalnya ini enak, senang Bu, merasa senang, nyaman ini. Iya. Anissa. Iya Ibu, Bu ya waktu itu. Terima kasih Pak Habibie. Bu, sama-sama. Sehat-sehat selalu Pak Habibie. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Habibie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Anissa, luar biasa sekali Bu Anissa. Baik, Edwin. Sesi coachingnya yang sudah Bu Anissa barusan lakukan. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Anissa yang baru saja melakukan sesi coaching. Sekarang saya ingin mendiskusikan bagaimana perasaan Ibu tentang sesi tadi, dan mungkin juga memberikan beberapa masukan apabila Ibu berkenan berdasarkan pengamatan saya. Kita bisa mulai refleksi pasca observasi ini Ibu? Bisa Bapak. Baik Ibu.
Pertama-tama saya pengen tahu nih perasaan Ibu Anissa itu bagaimana setelah tadi menjalani sesi coaching tadi, Ibu? Perasaan saya, kalau saya perasaan secara pribadi saya senang Pak, karena sudah bisa melaksanakan sesi coaching. Cuma saya belum kayak mendapatkan apa ya, titik benang merahnya di sini masih Pak. Saya masih penasaran sekali Pak. Baik. Tapi menurut Bu Anissa tadi sesi coachingnya berjalan baik apa belum, Bu? Menurut Ibu? Sudah berjalan dengan baik Pak. Baik. Dan tadi saya mendengar kalau saya tangkap dari coachi, beliau itu memiliki keresahan terkait temannya yang melakukan pembelajaran secara monoton kan ya, seperti itu. Ya. Nah, menurut Ibu, apakah tadi sesi coachingnya sudah tercapai, Ibu? Menurut saya sudah tercapai Pak. Cuma di sini saya masih belum bisa Pak. Apa namanya? Karena sepertinya permasalahannya bukan hanya satu dalam kelas yang kurang efektif dalam pembelajarannya, juga ada teman yang belum bisa menggunakan sarana prasarana seperti Chromebook seperti itu Pak. Jadi di sini saya belum bisa benar-benar menggali kepada coach saya Pak. Baik, oke. Baik Ibu. Nah, saya mau nanya lagi nih. Menurut Ibu tadi, apakah tadi Ibu sudah berhasil mengembangkan area yang tadi Ibu sebutkan di pra observasi? Apakah tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah sampaikan ke coachi itu sudah tercapai atau sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu? Sudah Pak, tapi tidak menyeluruh menurut saya Pak, masih belum. Iya. Apakah kalau menurut Ibu Anissa, apakah boleh saya memberikan sedikit komentar terkait Boleh. sesi? Izin Bu Yang ya. itu Pak. Iya. Baik. Tadi sebenarnya Ibu Anissa sudah melaksanakan sesi coaching itu sudah luar biasa sekali. Karena saya lihat itu Ibu Anissa selalu menangkap keyword atau kata-kata kunci yang disebutkan oleh Pak Habibie. Contohnya pembelajarannya kurang menarik katanya. Ternyata sama Ibu itu sudah disambut. Oh, apakah saya tadi nanya-nanya dalam hati saya, apakah Bu Anissa ini akan merespon balik tentang kata-kata kurang menarik? Ternyata ada di situ. Terus juga ketika Pak Habibie bilang Chromebook, sudah ada Chromebook, saya nunggu apakah Bu Anissa akan menimpali masalah Chromebook. Ternyata sama Bu Anissa ditimpali. Berarti Bu Anissa dalam menangkap kata-kata kunci termasuk tentang PR dari sekolah itu masalah literasi, juga sama Bu Anissa itu juga ditangkap dengan baik. Terkait pertanyaan berbobot juga saya lihat sudah bagus Ibu. Sudah bagus, kata kunci sering ditangkap. Cuma kalau bukan cuma sih ya, mungkin antara pertanyaan atau tanggapan dari coachi dengan Ibu Anissa follow up-nya itu mungkin sedikit diberi jeda mungkin agar agar dari coachi itu ada kesempatan untuk berpikir mungkin seperti itu saja. Terus juga permasalahan terkait temennya yang kegiatan pembelajarannya monoton, perlu adanya fasilitasi agar coachi memecahkan masalahnya. Oke, maksudnya mungkin seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan nanti kedepannya mungkin diarahkan agar permasalahan utama itu bukan masalah Chromebook, tapi memang ada koneksi antara Chromebook dengan pembelajaran yang monoton. Tetapi bagaimana agar teman-temannya Pak Habibie itu melakukan kegiatan pembelajaran yang interaktif atau pembelajaran yang tidak monoton, mungkin arahnya sedikit diarahkan ke sana agar tetap dalam on track, dalam jalur percakapan. Intinya sudah luar biasa sekali. Bu Anissa itu sudah mampu menggiring dan membantu, mendampingi pihak coachi untuk menemukan masalahnya. Selamat buat Bu Anissa, keren. Nanti saya juga bisa jadikan referensi buat Bu Anissa. Saya juga. Makasih Bu Anissa. Terima kasih Pak.
Ya, Bu. Ada lagi mungkin Ibu? Mungkin ada apa yang Pak untuk yang perlu saya kembangkan Pak dari yang saya sampaikan tadi bahwa saya ini masih di pertanyaan yang berbobot itu, saya hanya merasa apakah ini hanya perasaan saya atau bagaimana? Iya, iya. Jadi sebenarnya sudah bagus Ibu, cuma mungkin karena antusiasme Bu Anissa yang tinggi, ingin sekali membantu, mendampingi Koci sehingga mungkin agak terburu-buru. Nah, sebelum diakhiri ini saya mau tanya juga kepada Bu Anissa, mungkin ada masukan buat saya terkait observasi yang saya lakukan, mungkin ada masukan Ibu, silakan Ibu. Barangkali ada kritik atau saran buat saya Ibu. Saya terima kasih Pak Edwin sudah diobservasi. Ini menjadi apa ya pembelajaran ke saya, bagaimana masukan-masukan Pak Edwin ke saya biar saya juga dapat mengupdate juga Pak. Gitu. Sama-sama Jadi Ibu, saya sama-sama. Pak Edwin sudah membantu saya dalam proses coaching ini Pak, dalam observasi. Sama-sama. Kalau begitu sampai ketemu lain waktu Ibu ya dalam kesempatan yang berbeda Ibu ya. Iya Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.